Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA. Selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur. Bersama dengan saya Afif di episode ke-33 ini. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen perawatan luka kronis dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-51 dan juga menyambut Hari Perawat Sedunia yang jatuh pada tanggal 12 Mei. Bersama dengan narasumber yang sudah ahli di bidangnya, beliau adalah Ibu Saryati Eskep Nurse MKep. Beliau berasal dari instalasi bedah sentral. Dan selamat datang Ibu Saryati. Selamat datang Mbak Afif. Ya, bagaimana kabarnya Bu Sari? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pada pagi ini kita bisa berbincang di sini. Ya, alhamdulillah ya Bu Sari, kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan sharing kepada Sobat Sehat RSSA tentang bagaimana sih manajemen perawatan luka kronis. Nah, kira-kira Bu Sari, manajemen perawatan luka kronis itu apa saja ya Bu? Ya, sebelum membahas ke manajemennya, kita harus tahu apa sih itu luka. Ya, luka itu merupakan suatu kondisi di mana ada suatu kerusakan pada integritas kulit, yang mana pada prosesnya itu merupakan suatu kondisi yang dipengaruhi ada beberapa hal. Dengan proses penyembuhan yang ada berapa fase, di sana ada 4 fase penyembuhan luka. Diawali dengan fase hemostasis, di sana dimulai dari perdarahan pada luka itu sendiri, pembekuan, dan selanjutnya fase inflamasi, dimulai setelah perdarahan selesai sampai hari ke-6. Ya, setelah inflamasi belum selesai, dilanjut namanya fase proliferasi, dimulai sejak hari ke-3 sampai hari atau minggu ke-6. Sebelum selesai proliferasi dilanjut dengan fase maturasi jaringan, mulai minggu ke-3 sampai 1-2 tahun Mbak Afif. Dan proses ini memang cukup lama karena harus benar-benar jaringan ini tumbuh sempurna. Nah, selain dari proses tadi juga banyak faktor Mbak Afif sehingga menyebabkan luka ini bisa sembuh sempurna atau tidak sempurna. Gitu. Berarti kalau melihat dari fasenya yang memang juga berjalan cukup panjang yang Bu Sari, berarti pembagian luka itu juga berbagai banyak macam begitu ya Bu Sari ya. Kalau boleh tahu nih pembagian lukanya seperti apa Bu Sari? Ya, pembagian luka berdasarkan dari penyebabnya itu ada yang namanya penyebabnya dari trauma, bisa benturan, bisa kecelakaan, bisa karena benda tajam, bisa disebabkan karena adanya luka tekan atau yang dikenal dengan dekubitus, bisa juga disebabkan karena adanya penyakit kencing manis, disebut namanya luka diabetes. Selanjutnya juga bisa disebabkan karena zat kimia atau yang lain yang menyebabkan luka bakar. Selanjutnya juga karena kelainan pembuluh darah daripada pasien itu sendiri. Bisa timbul kalau yang kelainan darah vena ya namanya ulcernya ulcer vena. Kalau yang kelainan arteri namanya ulcernya ulcer arterial. Ya, selanjutnya bisa juga kejadiannya dua-duanya kena pembuluh darah itu sehingga namanya mixed arterial ulcer dan venous ulcer. Seperti itu Mbak Afif. Kalau dari segi tadi masa penyembuhannya yang lama, apakah juga dibedakan Bu jenis lukanya? Oh iya, dibedakan Mbak Afif, sehingga ada dibagi menjadi dua kalau berdasarkan proses penyembuhannya.
Kalau bisa melalui fase yang 4 fase tadi, disebut namanya luka akut. Kalau tidak bisa melalui 4 fase tadi dengan waktu yang sudah ditentukan atau memanjang, namanya luka kronik. Yang mana luka kronik ini bisa disebabkan karena adanya infeksi, kuman yang mengkontaminasi, adanya benda asing yang ada di luka itu. Juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta. Bisa disebabkan juga karena kurang maksimalnya dalam melakukan proses perawatan luka. Juga bisa disebabkan karena sering terjadi trauma pada luka yang proses penyembuhannya dilalui. Seperti itu, Mbak Afif. Oke, berarti melihat dari jenis-jenis luka itu sangat banyak sekali dan beragam ya Bu ya. Berarti untuk proses penyembuhannya sendiri, faktor yang mempengaruhi untuk penyembuhan pasti juga beragam begitu ya Bu Sari? Ya, sangat beragam Mbak Afif. Mungkin bisa disebutkan Bu, faktor-faktor dari yang mempengaruhi penyembuhan luka itu apa saja ya Bu? Ya, faktornya ada dibagi menjadi 2 hal yang terkait langsung dengan lukanya itu sendiri, namanya penyebab lokal di luka, yaitu pertama adanya kuman yang menginfeksi, yang kedua adanya suhu tubuh pada lokasi itu yang menurun, sifatnya di situ akhirnya kulitnya menjadi dingin dan lain sebagainya, akhirnya aliran darah pun juga berkurang ke situ sehingga nutrisinya berkurang. Selanjutnya adanya benda asing yang berada di situ atau jaringan rusak yang menempel pada luka itu sendiri, ini akan menghambat pertumbuhan luka itu, penyembuhannya akan terhambat. Selanjutnya terkait dengan vaskularisasi ke area itu, ini juga sangat berpengaruh pada kondisi lokal pada luka itu, ya. Mungkin itu Mbak Afif yang sangat berpengaruh pada yang lokal. Selanjutnya, secara sistemik yang bisa mempengaruhi penyembuhan luka adalah dari kondisi kesiapan tubuh pasien dalam proses penyembuhan. Salah satunya nutrisi. Nutrisi yang kurang baik sangat berpengaruh pada proses penyembuhan luka itu sendiri. Karena pada masing-masing fase memerlukan zat-zat nutrisi tertentu, terutama protein, vitamin C, zinc, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya faktor yang lain yang sifatnya sistemik, adanya penyakit penyerta yang ada di pasien tersebut sehingga bisa mempengaruhi imunitas dan lain sebagainya. Selanjutnya juga pengaruh dari kelancaran vaskularisasi atau suplai oksigen yang diperlukan pada pasien. Ya, selanjutnya juga bisa dipengaruhi oleh pengobatan yang dilalui pada pasien. Misalnya pada pasien-pasien yang mendapat pengobatan kortikosteroid dan lain sebagainya, ini akan berpengaruh pada proses penyembuhan. Faktor yang lain misalnya merokok, ini juga mempengaruhi proses penyembuhan secara sistemik pada pasien. Itu Mbak Afif. Oke, berarti tadi ada faktor yang dari dalam dan juga ada faktor yang dari luar, begitu ya Bu Sari ya? Betul sekali Mbak Nah, Afif. dari berbagai faktor yang banyak tadi, juga jenis luka yang beraneka ragam. Nah, untuk manajemen dari perawatan lukanya sendiri, bagaimana sih Bu cara merawat luka yang baik dan benar begitu ya Bu Sari ya, sesuai Iya. dengan SOP yang ada. Iya. Pripun Bu Sari? Untuk memanajemen luka, kita harus bisa melakukan yang pertama adalah pengkajian luka. Ya, karena dengan pengkajian luka yang tepat, kita akan bisa menentukan pemilihan pertama dalam melakukan mencucinya nanti seperti apa. Selanjutnya, balutan yang saya nanti berikan seperti apa, dan kira-kira perlu kolaborasi atau tidak. Nah, ini pengkajian luka inilah yang harus dipahami betul oleh seorang perawat sebelum melakukan tata laksana lebih lanjut. Pengkajian ini meliputi apa?
Ya, pengkajian luka itu kita harus yang pertama melihat kedalaman luka. Kedalaman luka juga melihat warna dasar luka. Terutama untuk memanajemen ini kita yang harus kita perhatikan adalah untuk luka-luka yang luka kronik ya Mbak Afif. Kalau luka itu luka akut, yang penting dikondisikan dalam kondisi kebersihannya, nutrisinya, dan selalu dilindungi. Dalam hal ini selalu ditutup, tidak boleh dibiarkan terbuka. Itu sudah bisa melalui proses fase penyembuhan luka dengan baik. Salah satu contoh luka operasi yang sifatnya terencana, yang tertutup dengan proses pembedahan tadi. Ini merupakan luka akut yang proses penyembuhannya kita tinggal memfasilitasi saja. Tapi yang perlu manajemen di sini adalah luka kronik, yang mana dalam manajemen tadi diawali dengan pengkajian. Pengkajiannya yang pertama kita harus benar-benar bisa mengkaji tentang kedalaman luka. Warna dasarnya apa? Warna dasarnya apa, masih merah, apa sudah merah, apa sudah pink, apa masih hitam atau hijau atau kuning. Nah, selanjutnya kita harus mengkaji juga yang namanya stadium luka. Karena dari masing-masing stadium luka ini akan menentukan kita dalam pemilihan tadi balutan dan cara pencuciannya, ya. Selanjutnya kita harus mengkaji adakah infeksi di sana, adakah jaringan nekrosenya, adakah yang sudah muncul granulasinya, proses epitelisasinya sudah sejauh mana. Selanjutnya lokasi lukanya berada di mana, penyebab lukanya apa. Karena kalau kita tahu lokasinya berada di daerah ujung jari, ini harus ada perjuangan tersendiri karena jauh dari pembuluh darah. Semakin jauh dari pembuluh darah, aliran darahnya sedikit, proses penyembuhannya cukup lama dibandingkan dengan yang area banyak pembuluh darah. Ini kalau dilihat dari lokasi. Kalau dari penyebabnya, semisal pasien ini terjadi luka tekan, penyebabnya karena tirah baring lama dengan posisi miringnya ke kanan karena posisi TV-nya ada di kanan. Nah, otomatis kita harus bisa memanajemen, merubah posisi pasien atau sering melakukan perubahan posisi supaya lukanya bisa segera sembuh, tidak bertambah dari penekanan itu. Selanjutnya kita juga harus melakukan pengkajian secara umum, faktor nutrisi pasien seperti apa, selanjutnya juga vaskularisasinya bagaimana, dilanjut dengan pemeriksaan penunjang yang terkait dengan luka, gula darah, kadar hemoglobin, protein, dan lain sebagainya harus dipastikan dalam keadaan normal supaya bisa mensupport proses penyembuhan luka itu sendiri. Selanjutnya harus memastikan juga fokus daripada luka ini, kita harus memanajemennya nanti yang fokusnya di bagian apa. Misalnya pasiennya posisi luka masih sangat kehitaman, berarti nanti kita utamanya harus melakukan bagaimana kondisi hitam ini bisa mencapai warna dasar luka merah. Seperti itu Mbak Afif. Pertama pengkajian tadi ya. Kalau pengkajiannya sudah selesai, baru kita harus memikirkan ini nanti pencuciannya seperti apa. Nah, teknik pencucian luka itu juga harus dipahami benar supaya tidak menimbulkan kontaminasi atau kerusakan jaringan pada luka itu sendiri, Mbak Afif. Ya, tadi kalau melihat bagaimana cara melakukan pengkajian luka memang sangat mendetail dan banyak cara begitu ya Bu Sari ya. Dan terakhir yang saya ini yang menjadi concern atau fokusnya adalah tentang pencucian luka. Nah, bagaimana Bu cara melakukan pencucian luka yang benar begitu Bu Sari? Ya,
Cara pencucian luka yang benar, pertama kita harus bisa menentukan cairan luka yang kita gunakan. Cairan pencuci luka yang aman dan tidak beresiko iritasi atau alergi itu adalah cairan normal salin atau air steril atau bore water steril ya. Kalau untuk cara mencucinya, kita harus benar-benar memastikan pada lukanya itu sendiri kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya luka akut itu masih boleh dilakukan dengan cara digosok atau disuap, dioles sedikit itu masih boleh. Tapi kalau kondisi lukanya sudah posisi proses proliferasi atau granulasi atau sudah epitel warnanya memerah atau pink, jangan dilakukan digosok atau disuap tadi karena beresiko menimbulkan trauma pada luka itu sehingga muncul perdarahan lagi dan mengawali fase lagi sehingga penyembuhannya menjadi memanjang. Selanjutnya yang dianjurkan pada kondisi luka yang epitel atau granulasi tadi adalah dengan cara dilakukan pemberian irigasi dengan tidak perlu dengan tekanan yang kuat, tekanannya menyesuaikan. Tapi kalau kondisi lukanya yang masih banyak kotoran dan lain sebagainya, ada jaringan yang sudah lunak yang bisa diluruhkan, itu bisa dengan tekanan yang cukup ya, dalam artian harus disesuaikan juga supaya tidak merusak jaringan yang mulai tumbuh seperti itu. Jadi yang dianjurkan kalau posisinya luka kronik yang ini ya lebih mengarah ke irigasi, diirigasi sesuai dengan kondisi lukanya. Seperti itu Mbak Afif. Oke, berarti tadi setelah melakukan pengkajian luka yang pertama, kemudian yang kedua melakukan pencucian luka, Ya. dan selanjutnya adakah langkah-langkah khusus atau mungkin langkah-langkah yang menjadi fokus dalam perawatan luka kronis ya Bu Sari? Ya, perawatan luka kronis kita kenal dengan timers Mbak Afif. Di Oke, situ timers. manajemennya pertama adalah tisu manajemen. Bagaimana bisa mengkondisikan warna dasar lukanya segera ke warna dasar merah. Ya, di situ perlu dilakukan kalau memang masih warnanya hitam, kuning, hijau, harus segera dilakukan pelunaan jaringan. Kalau perlu dilakukan debris demang atau pembersihan luka. Kalau memang perlu juga kolaborasi debris demangnya dengan pembedahan. Begitu Mbak Afif. Selanjutnya kita harus bisa mengontrol proses infeksi dan inflamasinya supaya inflamasinya tidak memanjang dan tidak terjadi infeksi di sana. Nah, M-nya adalah moist, kondisinya harus lembab, tidak boleh terlalu basah. Sifatnya di situ kalau terlalu basah nanti cairannya meluber kemana-mana, jaringan yang tidak rusak menjadi rusak. Jadi lembabnya harus seimbang. Ya. E-nya adalah epitelisasi. Kita harus bisa segera memperhatikan atau merangsang kalau sudah ada kondisi luka yang merahnya rata, dirangsang supaya bisa segera muncul epitel. Epitel itu dari tepi jalannya, nggak bisa dari tengah langsung terjadi epitelisasi. Dari tepi, tepinya harus ditipiskan supaya jalannya proses epitelisasi ini bisa lebih cepat. Nah, pada proses epitelisasi ini juga sering dilakukan kolaborasi dengan pembedahan juga supaya cepat untuk penutupan lukanya. Ya, selanjutnya kita tinggal mengkondisikan kalau sudah epitelisasi, selanjutnya mengkondisikan untuk proses memberikan support penyembuhannya lebih cepat dan melindungi luka itu supaya bisa proses maturasinya berjalan dengan tepat. Seperti itu Mbak Afif. Ya.
Baik, jadi kalau saya persingkat lagi tadi Bu ya, yang pertama untuk manajemen perawatan luka kronis adalah pertama pengkajian lukanya harus benar terlebih dahulu. Betul, ya Bu Sari. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalam melakukan pencucian luka juga harus benar dan disesuaikan dengan jenis lukanya. Betul. Kemudian yang ketiga adalah tentang 6 langkah dalam melakukan manajemen perawatan luka kronis yang tadi dikenal dengan timers, begitu. Betul, ya Bu Sari. Sekali, nah, untuk di RSSA sendiri ini adakah mungkin teknik perawatan khusus yang sudah sering dilakukan, Bu? Ya, ada beberapa yang sudah dilakukan di tempat kita. Pertama, penggunaan balutan yang tidak konvensional lagi, tapi harus hati-hati juga dalam pemilihan balutan luka modern ini. Jadi pemilihan balutan di sini tidak harus memilih yang harganya mahal, tapi harus berdasarkan pengkajian daripada luka tadi. Misalnya kondisi lukanya masih keluar cairan yang cukup banyak, berarti memilih balutan yang bisa menyerap cairan supaya kelembabannya bisa seimbang. Nah, ini sudah dikerjakan di Saiful Anwar, Mbak Afif. Selain itu, kita juga sudah melakukan namanya NPWT. NPWT itu sistem perawatan luka dengan menggunakan vakum. Vakum. Ada alat bantunya atau mesin yang menarik cairan itu, yang mana NPWT ini pemasangannya ini dilakukan di kamar operasi karena di sana lukanya harus dicuci dulu dan lain sebagainya. Dipasanglah rangkaian daripada NPWT supaya nanti bisa fungsinya efektif dan bisa memvakum daripada cairan eksudat yang ada di situ dan merangsang aliran darah ke luka itu sehingga penyembuhannya diharapkan lebih cepat. Selanjutnya setelah dirangkai di dalam OK, dibawalah ke ruangan rawat pasien itu sendiri. Observasi dan lain sebagainya dilakukan di ruangan untuk NPWT. Selain itu, kita juga ada yang namanya penambalan luka. Bisa dengan FTSG maupun STSG yang dikerjakan oleh dokter-dokter bedah kita, baik oleh bedah plastik ataupun mungkin ortopedi juga pernah mengerjakan. Begitu, Mbak Afif. Oh, berarti kalau yang penambalan luka itu berarti seperti penambalan kulit begitu ya, Bu ya? Oh, betul sekali. Jadi yang lukanya lebar terus sudah granulasinya sudah sempurna, itu ditembel kulit, diambilkan dari area yang lain supaya menjadi lebih cepat. Karena kalau lebar menunggu proses penyembuhannya epitelnya tadi dari tepi memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti itu, Mbak Afif. Iya. Kalau melihat dari beberapa teknik yang sudah dilakukan di RSSA tadi, sebagai perawat kita telah melakukan kolaborasi dengan berbagai teman sejawat, begitu ya Bu Sari ya? Iya, betul. Nah, dalam rangka memperingati Hari Perawat Sedunia ini, bagaimana sih Bu Sari peran perawat dalam melakukan manajemen perawatan luka? Ya, peran perawat sangat besar di sini, terutama untuk keberlanjutan luka supaya bisa sembuh dengan sempurna. Pertama, kita harus bisa mengendalikan infeksi. Pengendalian infeksi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh perawat, melibatkan keluarga, melibatkan pasien itu sendiri. Jadi seorang perawat harus bisa memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, bagaimana supaya tidak menambah kontaminasi daripada luka yang sudah dikondisikan dengan sedemikian rupa supaya proses penyembuhannya bisa berlanjut dengan baik. Nah, selain itu harus bisa memastikan bahwa kebutuhan nutrisi yang sebagai support untuk proses penyembuhan luka ini bisa terpenuhi pada pasien, tentunya dengan cara berkolaborasi dan memberikan edukasi kepada keluarga dan pasien juga, terutama kalau pasiennya nanti dilakukan rawat jalan sehingga tidak terputus. Di rumah sakit nutrisinya bagus,
Setelah pulang tidak diberi nutrisi yang bagus sehingga penyembuhannya terhambat. Selanjutnya, dari faktor yang lain kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga dalam hal memberikan support system, Mbak Afif. Karena hal ini sangat penting. Kalau pasiennya dengan kondisi tenang, batinnya tenang, keluarganya juga supportnya bagus, insya Allah juga akan bisa mempercepat daripada penyembuhan luka itu sendiri. Jadi intinya di sini perawat punya peran yang cukup besar untuk bisa berkelanjutnya penyembuhan luka dengan baik dan sempurna. Seperti itu Mbak Afif ya. Iya, kalau dapat disimpulkan berarti peran perawat itu tidak hanya mengatasi fisik dari lukanya, tetapi juga mengatasi secara psikologis dari pasiennya. Sangat Begitu ya Bu betul Sari sekali. ya. Ya. Oke, baik Bu Sari, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau sharing ke Sobat Sehat RSSA. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua ya Bu Sari ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga atas waktu yang sudah diluangkan hari ini. Semoga Bu Sari sehat selalu, Amin. supaya kita juga bisa berjumpa di episode berikutnya. Oke, tetap jaga kesehatan ya Sobat Sehat RSSA semuanya dimanapun Anda berada. Saya Afif dan sampai jumpa di episode Oskap berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih.